Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Amalia. Saya dari kelas 4A dengan NIM 4444200031. Saya dari program studi Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis kadar air menggunakan metode termografimetri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis pangan. Baik, untuk lebih jelas mengenai metode termografimetri akan saya bahas pada video kali ini. Kali ini poin pembahasannya ada 4. Yang pertama, saya akan membahas mengenai air, lalu mengenai kadar air, mengenai analisis kadar air, dan juga yang pastinya mengenai metode termografimetri. Baik, pembahasan pertama di sini ada mengenai pengertian air dan juga kadar air. Kita pastinya sudah tidak asing dengan yang namanya air. Namun apa sih sebenarnya pengertian air itu sendiri? Nah, air ini adalah substansi kimia dengan rumus H2O, di mana memiliki satu atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Nah, air ini dalam kondisi standar itu bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, air dengan kualitas yang baik itu harus dalam kondisi standar, yang mana tadi sudah saya sebutkan, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Maka dapat dikatakan air tersebut baik untuk dikonsumsi dan digunakan sehari-hari. Lalu, air juga dapat definisikan sebagai zat yang paling penting dalam kehidupan makhluk hidup, karena air ini banyak sekali kegunaannya dan banyak sekali digunakan oleh makhluk hidup. Nah, kenapa sih air ini banyak digunakan oleh makhluk hidup, terutama oleh manusia? Nah, air ini merupakan air sekitar 3/4-nya ini merupakan bagian dari tubuh kita. Nah, dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Nah, air ini tuh banyak sekali kan kegunaannya. Nah, seperti kegunaannya itu untuk memasak, mencuci, mandi, dan juga untuk membersihkan kotoran yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi, fungsi air ini sangat banyak sekali. Nah, air juga dapat digunakan untuk keperluan industri, pertanian, bisa juga digunakan untuk pemadam kebakaran, lalu untuk di tempat-tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget fungsi dari air ini gitu. Nah, air ini nih dapat berwujud padatan berupa yang biasanya kita tahu itu kalau air dalam bentuk padatan itu seperti es, lalu dalam bentuk cairan atau air, dan juga dalam bentuk gas atau uap air. Jadi wujud air itu ada 3, tadi padatan, cairan, dan gas. Lalu air ini merupakan satu-satunya zat yang secara alami itu terdapat di bumi atau di permukaan bumi dalam ketiga wujud yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu kita masuk ke pembahasan mengenai kadar air. Nah, kadar air ini dapat disimpulkan dengan huruf W. Nah, kadar air itu apa? Nah, kadar air ini merupakan rasio dari massa fase air terhadap fase padatan. Jadi, kadar air ini dapat diperoleh atau dapat dihitung dari massa fase air dalam sampel atau dalam suatu bahan pangan terhadap fase padatannya. Nah, biasanya kadar air ini dinyatakan sebagai persentase atau persen. Nah, kadar air juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda. Contohnya misalnya seperti tanah, itu ada kelembaban tanahnya. Lalu di bebatuan, di bahan pertanian, seperti yang kita tahu, hampir seluruh bahan pertanian itu mengandung kadar air, dan kadar airnya cukup tinggi. Dan juga kadar air itu dapat tergantung di dalam bahan yang lainnya. Nah, kadar air juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya jumlah air pada suatu bahan
yang didapatkan dari selisih antara bahan segar dengan bahan yang kering yang dinyatakan dalam persen. Jadi bahan kering ini didapat dari proses pengeringan. Seperti itu. Lalu di sini ada pembahasan mengenai kualitas air. Nah, kualitas air ini dapat dilihat dari 3 kategori, yaitu dari sifat fisiknya, dari sifat kimiawinya, dan juga dari sifat mikrobanya seperti itu. Nah, di sini yang pertama dari sifat fisiknya. Nah, dari sifat fisiknya ini kita dapat melihat dari kekeruhannya. Nah, kekeruhannya ini kualitas air yang baik harus kurang dari 10 ppm standar silika terlarut. Jika lebih dari 10 ppm standar silika terlarut ini, maka dapat dikatakan kualitas airnya kurang baik. Lalu yang kedua, dari warnanya. Nah, warnanya itu harus kurang dari warna ekivalen 20 ppm standar warna kobalt. Jadi kualitas air yang baik itu biasanya warnanya itu standar warnanya itu kobalt. Lalu yang ketiga itu dari sifat fisiknya, air dengan kualitas baik harus bebas dari rasa dan bau yang tidak dikehendaki seperti standar air gitu. Standar air yang tadi sudah disebutkan yakni tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Lalu untuk melihat kualitas air juga dapat dilihat dari sifat kimiawinya. Nah, pada sifat kimiawi ini dapat ditentukan oleh tingkat kesadaran garam Ca dan Mg. Nah, untuk penentuan tingkat kesadaran ini dipakai standar unit ppm CaCO3, di mana dengan ketentuan jika ppm CaCO3-nya kurang dari 50, maka tingkat kesadarannya ini termasuk air lunak atau soft water. Lalu jika ppm CaCO3-nya antara 50 sampai 100, tingkat kesadarannya ini sedikit sadar. Untuk ppm CaCO3 dengan nilai 100 sampai 200 itu termasuk tingkat kesadaran yang sadar. Dan untuk ppm CaCO3 yang lebih dari 200 itu termasuk tingkat kesadaran yang sadar sekali atau hard. Nah, lalu yang ketiga, kualitas air juga dapat dilihat dari keberadaan atau kandungan mikroba yang ada dalam air tersebut. Nah, kandungan mikroba ini dapat ditentukan dengan standar penentuan jumlah coliform. Nah, bakteri coliform ini termasuk bakteri yang menunjukkan adanya pencemaran kotoran manusia atau hewan yang terdapat di air. Jadi, bakteri coliform ini biasanya digunakan untuk pengujian dari kualitas air. Jika terdapat bakteri coliform dalam air ini, berarti air tersebut kualitasnya sudah buruk. Nah, bakteri yang termasuk coliform itu seperti E. coli dan Aerobacter. Nah, organisme dan patogen yang lain juga sering muncul dan menimbulkan kerugian juga. Misalnya menimbulkan rasa dan bau yang mengganggu gitu. Nah, bisa juga biasanya bakteri dan patogen lain itu menimbulkan lendir pada pipa air, lalu menyebabkan kontaminasi makanan waktu pencucian atau pendinginan pada kemasan kaleng yang menyebabkan kerusakan makanan yang berada pada kemasan kalengan. Nah, lalu di sini akan dibahas mengenai air dalam bahan pangan. Jadi air dalam bahan pangan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada air bebas, air terikat lemah, dan air terikat kuat. Nah, yang pertama di sini ada air bebas. Nah, air bebas ini terdapat dalam ruang-ruang antar sel. Dan juga air bebas terdapat di intergranular dan pori-pori yang terdapat pada suatu bahan. Lalu yang kedua, ini ada air terikat lemah. Nah, air yang terikat secara lemah ini terjadi karena
air terserap atau terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler. Nah, koloid makromolekuler ini contohnya seperti protein, pektin papi, dan juga selulosa. Nah, selain itu, air juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat-zat yang ada di dalam sel. Nah, air yang ada dalam bentuk ini sebenarnya masih tetap mempunyai sifat air bebas dan juga dapat dikristalkan pada proses pembekuan. Nah, ikatan antara air dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. Lalu yang ketiga itu ada air terikat kuat. Nah, air dalam keadaan terikat kuat ini pada keadaan ini itu membentuk hidrat. Nah, ikatannya ini biasanya bersifat ionik sehingga relatif sukar untuk diuapkan. Karena sukar untuk diuapkan, air ini juga tidak membeku pada suhu meskipun pada suhu 0 derajat Fahrenheit. Baik, selanjutnya, nah di sini ada lanjutan mengenai pembahasan kadar air sebelumnya ya. Nah, kadar air dalam bahan pangan ini ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kenapa? Kadar air ini jika dalam suatu bahan itu kadarnya tinggi, ini dapat mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, atau kamir itu untuk berkembang biak, sehingga jika suatu bahan memiliki kadar air yang tinggi, kita perlu tahu nih kadar airnya berapa, sehingga dapat mencegah kerusakan dari bahan pangan tersebut. Nah, oleh karena itu, kadar air ini sangat mempengaruhi mutu, kualitas, dan daya simpan atau masa simpan dari si bahan pangan tersebut. Nah, kadar air dalam bahan pangan juga itu dapat dinyatakan sebagai kadar air basis basah dan juga kadar air basis kering. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai perbedaan dari kedua kadar air basis basah dan kadar air basis kering ini. Yang pertama di sini ada kadar air basis basah atau BB. Nah, BB ini dapat merupakan perbandingan dari antara berat air yang ada dalam bahan dengan berat air total bahan. Nah, kadar air basis basah ini mempunyai batas maksimum teoritisnya. Batas maksimum teoritisnya itu sebesar 100% gitu. Nah, sedangkan untuk pengertian dari kadar air basis kering, kadar air basis kering atau BK ini adalah perbandingan antara berat air yang ada dalam bahan dengan berat bahan keringnya. Nah, jadi perbedaannya itu kalau di berat air basis basah yang digunakan itu berat airnya, sedangkan di kadar air basis kering yang digunakannya itu berat bahan keringnya gitu. Nah, kadar air basis kering ini juga mempunyai batas maksimum teoritisnya. Batas maksimum teoritisnya itu lebih rendah dari 100%. Nah, di sini akan dibahas mengenai analisis kadar air. Jadi, pengertian dari analisis kadar air ini merupakan suatu penentuan kadar air dalam persen dalam suatu bahan pangan. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan menghitung banyaknya jumlah air pada suatu bahan yang didapatkan dari selisih antara bahan segar dengan bahan kering yang dinyatakan dalam persen. Nah, dalam analisis kadar air ini penentuan kadar air ini dapat digunakan beberapa metode analisis. Nah, metodenya itu seperti metode pengeringan atau termografimetri. Nah, metode pengeringan ini biasanya menggunakan oven. Lalu yang kedua ada metode destilasi atau termovolumetri. Nah, pada metode ini biasanya digunakan alat
alat destilasi untuk mendapatkan kadar airnya. Lalu yang kedua itu ada metode, yang ketiga itu ada metode fisis dan metode yang terakhir itu ada metode kimiawi atau Carpenter method. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yakni mengenai metode termografimetri. Nah, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, metode termografimetri ini intinya adalah analisis kadar air menggunakan oven atau jadi bahan yang akan dianalisis ini akan dikeringkan menggunakan oven untuk mengetahui kadar airnya. Nah, pengertian metode termografi ini yakni pengukuran dengan metode termografimetri atau pengeringan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam suatu pangan. Nah, prinsipnya apa sih metode termografimetri ini? Nah, prinsip penetapan kadar air dengan metode termografimetri yaitu bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius menggunakan oven selama waktu tertentu. Biasanya waktunya ini paling sebentar 2 jam. Nah, waktu serta perbedaan antara berat sebelum dan sudah dipanaskan itu adalah kadar air bahan. Nah, sini terdapat rumus perhitungan untuk analisis kadar air dengan metode termografimetri, di mana rumus perhitungan itu ada dua, ada kadar air untuk kadar air basis basah dan untuk kadar air basis kering. Untuk kadar air basis basah itu W3 per W1, W3 dibagi W1 dikali 100%. Nah, W3 ini merupakan kehilangan berat dari bahan sebelum dikeringkan dan bahan sudah dikeringkan. Dan W1 itu merupakan berat awal dari sampel atau bahan. Nah, untuk kadar air basis kering itu rumusnya W3 dibagi W2 dikali 100%, di mana W3 ini merupakan berat atau massa dari kehilangan massa dari bahan yang kehilangan beratnya dibagi W2. W2 itu berat bahan setelah dikeringkan dikali 100%. Nah, untuk lebih memahami mengenai rumus perhitungan metode termografi tadi, akan diberikan contoh soal untuk menyelesaikan atau untuk mengetahui kadar airnya. Nah, di sini ada satu contoh, yakni pada sebuah penelitian dilakukan percobaan untuk mengetahui kadar air dalam sampel. Nah, sampel yang digunakan di sini yakni biskuit menggunakan metode termografi. Nah, setelah proses analisis selesai, diperoleh data pada tabel berikut. Yang pertama itu diketahui berat sampel awalnya sebesar 2,1416. Lalu ada berat cawan kosongnya yang telah konstan itu sebesar 4,436 gram. Lalu berat cawan dan residu yang telah konstan juga itu sebesar 6,3152 gram dan berat sampel kering yakni sebesar 1,8816 gram. Lalu beratnya didapat 0,26 gram dari berat sampel awal yakni 2,1416 dikurang berat sampel setelah kering yakni 1,8816. Nah, untuk menghitung kadar air basis basahnya yakni rumusnya W3 dibagi W1 dikali 100%. W3 ini kehilangan berat yaitu sebesar 0,26 dibagi W1 yaitu berat sampel awal lalu dikali 100% sehingga kadar air basis basahnya diperoleh sebesar 12,14%. Lalu untuk kadar air basis keringnya itu diperoleh dari rumus W3 atau kehilangan berat dibagi W2.
atau berat sampel keringnya dikali 100%. W3-nya 0,26 dibagi W2-nya berat sampel keringnya itu 1,8816 dikali 100%, sehingga diperoleh kadar air basis keringnya sebesar 13,81%. Seperti itu untuk penggunaan rumus dari metode termografimetri. Selanjutnya ada tahapan dari metode termografimetri. Di sini yang pertama ada proses pengkonstanan cawan. Jadi cawan yang digunakan untuk sampel nanti itu harus dikonstankan terlebih dahulu. Nah, cara pengkonstanannya itu dengan cara dilakukan di oven atau dipanaskan atau dikeringkan di oven. Setelah itu didinginkan di desikator, lalu ditimbang dan dilakukan proses yang sama mulai dari pengovenan sampai penimbangan hingga didapat berat yang konstan untuk cawan kosongnya. Selanjutnya masuk ke step selanjutnya yakni penghalusan sampel. Nah, sampel yang akan digunakan itu harus dihaluskan bisa menggunakan datar atau alat penghalus yang lainnya. Dan penghalusan sampel ini dilakukan untuk mempermudah analisis kadar air nantinya. Nah, lalu selanjutnya itu ada penimbangan sampel. Nah, sampel yang telah dihaluskan tadi ditimbang sesuai kebutuhan penelitian yang digunakan. Setelah penimbangan sampel, maka sampel dilakukan pengovenan di dalam oven. Nah, biasanya ini pengovenannya ini selama 2 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya, tahapan selanjutnya yakni sampel yang telah dilakukan pengovenan, selama 2 jam ini akan dikeluarkan dan didinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Nah, desikator ini digunakan untuk pendinginan pada cawan dan sampel yang keluar dari oven. Nah, setelah itu sampel dikeringkan kembali di dalam oven selama 1 jam sampai diperoleh berat yang konstan. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan berat yang konstan, sampel dihitung kadar airnya. Jadi, tahapan dari metode termografimetri ini dimulai dari pengkonstanan cawan yang akan digunakan, mulai dari pengovenan, pendinginan di desikator sampai penimbangan, sampai didapat berat cawan yang konstan. Setelah itu dilakukan preparasi sampel, lalu sampel ditimbang, dimasukkan ke oven untuk pengeringan juga, lalu didinginkan dalam desikator lagi, lalu dikeringkan kembali di dalam oven sampai konstan. Setelah semua berat didapat konstan, baru hasilnya itu dihitung untuk mendapatkan dan mengetahui kadar air dalam pangan tersebut. Seperti itu untuk metode termografimetri untuk tahapannya. Nah, terakhir di sini ada mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode termografimetri. Yang pertama ada kelebihan dari metode termografimetri, yakni metode yang digunakan itu relatif mudah karena tidak terlalu banyak tahap atau prosedur yang dilakukan, dan biaya yang dibutuhkan juga lebih murah karena hanya mengandalkan penguapan air atau kehilangan air pada saat pengovenan. Lalu untuk kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya, karena dalam proses mendapatkan berat yang konstan atau pengkonstanan itu dilakukan waktu cukup lama, minimal 2 jam untuk mendapatkan untuk pengovenan bahannya saja gitu. Nah, untuk melakukan pengkonstanannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Nah, untuk bahan yang mengandung lemak dengan komponen mudah menguap juga sulit untuk dianalisis kadar airnya dengan metode ini.
Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai analisis kadar air dengan metode termografimetri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, salah informasi, dan salah yang lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.